Halo, di video kali ini gue bakal lanjutin pembahasan tentang salah satu majalah komik yang pernah meramaikan dunia komik Indonesia. Yes, kali ini gue bakal bahas tentang berbagai judul yang pernah muncul di majalah komik Shonen Fight yang hadir sebanyak 5 volume di Indonesia tahun 2015 sampai 2016. Bener banget, kalian gak salah dengar. Kalau Shonen pernah coba menghimpun komikus Indonesia di bawah benderanya dengan editorial yang cukup ketat. Mas Rizky Mosmart yang saat ini berada di Bumi Langit pun pernah menjadi Vice Chief Editor di sana loh. Yuk kita lihat sama-sama. By the way, biar gue makin semangat bikin konten serupa, please comment, like, subscribe, dan share video ini ya. Komik lokal yang ngingetin gue sama kisah kayak Yu Yu Hakusho dan Bleach ini ngebawa kita ngelihat aksi Alina dan Reza sebagai duo borrower yang bertugas membasmi siluman predator yang mengganggu keseimbangan alam di malam hari dengan bantuan organisasi gaib bernama Ghost Loan dan kekuatan menggunakan senjata khusus mereka masing-masing. Komik berlatar zaman kolonial ini rasanya terinspirasi sama novel Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur, mengisahkan seorang pemuda bernama Cindil yang bertemu dengan Annelies, seorang darah campuran makhluk langit dan manusia dari keluarga Panglos yang cukup berkuasa. Tapi pertemuannya ini membawa dia mengalami penjelajahan ruang dan waktu serta memaknai lebih dalam kekuasaan para makhluk langit atas manusia bumi yang terus berjuang selama ini. Satu lagi komik berlatar kolonial, tepatnya masa pergerakan nasional di tahun 1910-an. Uniknya Kala Sandi memasukkan unsur kisah legenda urban tentang vampir yang kabarnya pernah muncul di Batavia di mana beberapa orang terbunuh dengan luka gigitan darah di lehernya. Ratri dan temannya, para murid sekolah kedokteran Stovia pun mencoba menyelidiki misteri di balik peristiwa ini. Kita ikuti kisah seorang reporter muda bernama Satria dari Garuda Channel yang meliput berita tentang sengketa tanah di Praja. Warga Praja dibantu oleh pengacara anti media bernama Cut Dara yang harus berhadapan dengan korporasi The Palace yang ingin merebut tanah warga. Kita ikuti aksi perselisihannya baik di lokasi kejadian maupun meja persidangan. Terry secara tidak sengaja membebaskan Ginny, seorang jin cantik dari kurungan suatu buku ajaib. Mereka pun kembali hidup di dunia manusia, namun ternyata musuh dari dimensi dunia lain datang menghampiri mereka karena ingin mendapatkan kekuatan dari Ginny. Apakah mereka berdua dapat menghadapi ancaman ini? Sosok pencuri misterius menjadi pembicaraan warga, tanpa mereka sadari sosok itu adalah Abi, seorang gadis penjual bunga yang beraksi di malam hari dengan kostum kelinci. Lewat aksinya sebagai kelinci pencuri, dia ingin memberikan imbalan yang pantas bagi orang kaya yang menurutnya menjijikan, mungkin mirip sama Robin Hood ya. Kisahnya semakin seru setelah dia bertemu dengan pemuda pencuri lain yang membantu aksinya di malam hari. Ikuti kisah Astari dan para penyintas di era di mana Indonesia diselimuti salju yang tebal tanpa henti sejak 7 tahun yang lalu. Dalam komik yang rasanya bergenre thriller ini, kita bisa melihat bagaimana mereka harus bertahan dari dinginnya suhu dan juga para manusia lain yang tidak kalah sadisnya di masa seperti itu. Terinspirasi oleh kunjungan sang kreator ke Halmahera, komik ini menceritakan kisah perjalanan tersebut dalam bentuk komik strip 4 panel vertikal yang kocak. Melalui komik ini kita juga bisa tahu sekilas tentang Halmahera, sebuah pulau di Provinsi Maluku Utara serta segala keunikannya mulai dari keindahan alam hingga kuliner. Komik dengan subjudul Incarnation of Chaos atau perwujudan kekacauan ini dimulai dari pertemuan kembali Arfi dan temannya dengan Yaksa yang melukai mereka hingga akhirnya sosok misterius datang menyelamatkan. Sosok ini kemudian diungkap sebagai Arca yang merupakan pelindung dari Yaksa yang selalu berusaha mengambil kekuatan dari Kalpataru atau pohon dunia yang ada di bumi. Komik yang bisa dibilang masuk kategori dewasa agak nyeleneh ini, walaupun diedit dengan berbagai sensor karena terbit untuk kalangan umum, mengajak kita melihat keseharian Kuncoro atau Coro yang menjadi target Aida Setianti atau Tanti, seorang vampir ilmuwan yang memerlukan darah langka Coro untuk membuat obat kuat bagi para vampir. Bersetting di bumi dengan nuansa budaya Batak yang kental di mana dataran hijau adalah legenda di masa depan karena manusia terlalu mengeksploitasi alam, kita diajak melihat seorang putri yang berlari dari kejaran pasukan khusus bersenjatakan robot dan masuk ke salah satu hutan yang tersisa, hingga tak sengaja bertemu Kala, seorang penjaga hutan berkekuatan super. Petualangan mereka pun dimulai dari sini. Komik bergenre drama dengan sedikit nuansa psikologis ini membawa kita melihat bagaimana Aldi yang membenci kisah asmara dan kemesraan teman-temannya berubah menjadi sosok pakar percintaan yang dipercaya bisa membantu masalah asmara teman sekolahnya. Siswi misterius bernama Lia nampaknya memegang peran kunci dalam menggiring opini dan membuat berbagai rencana untuk membuat image tersebut pada Aldi. Apa sebenarnya yang diinginkan Lia dari situasi ini? Komik parodi ini bersetting di dunia shonen di mana sosok seperti Luffy dan Naruto bisa kita lihat di sini. Alice Turun yang tidak percaya dengan konsep bahagia selamanya di akhir cerita jagoan ingin membawa keseimbangan dengan membangkitkan kejahatan di muka bumi.
Walaupun jalan tersebut sulit, tapi dengan bantuan sosok gadis misterius, mereka berusaha menjalankan berbagai rencana jahatnya. Ikuti kisah Irwan, asisten chef di restoran merah dan putih milik Pak Agus di luar negeri yang menghidangkan masakan Indonesia. Dalam kisah ini kita juga bisa melihat rivalitas Irwan dengan Widya, di mana keduanya merupakan chef muda berbakat di mata Pak Agus setelah mencicipi masakan yang dibuat keduanya. Gimana menurut kalian? Di antara judul komik yang muncul di Shonen Fight, mana yang kalian tertarik untuk baca lebih lanjut? Sayangnya komik tersebut selain Perennium hanya bisa didapatkan dalam majalah Shonen Fight yang cukup sulit dicari saat ini, walaupun bisa coba hunting di toko online marketplace ya. Anyway, kalau kalian masih antang di sini, makasih banget udah nonton sampai habis. Oke, gue udahan dulu ya. Jangan lupa untuk terus baca dan dukung terus komik Indonesia yang pastinya nggak kalah keren sama komik internasional ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Cus!